Halo, saya Novita Sihite. Kali ini saya akan membahas mengenai kasus pelanggaran etika dalam kantor akuntan publik atau KAP. Dan contoh kasus yang akan saya bahas yaitu dari PT Garuda Indonesia. Dan terlebih dahulu kita bahas latar belakangnya. Dalam menyajikan laporan keuangan, manajemen berpotensi dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, sementara pihak prinsipal yaitu pemilik modal atau investor sebagai pemakai laporan keuangan sangat berkepentingan untuk mendapatkan laporan keuangan yang akurat, dapat dipercaya dan pertanggungjawaban atas dana yang mereka investasikan. Dalam hal ini, peran akuntan publik adalah memberi opini terhadap kewajaran-kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Dalam melaksanakan tugasnya, auditor harus mampu menghasilkan opini audit yang berkualitas, yang akan berguna tidak saja bagi dunia bisnis tetapi juga masyarakat luas. Garuda Indonesia sebagai perusahaan go publik melaporkan kinerja keuangan tahun buku 2018 kepada Bursa Efek Indonesia. Kinerja keuangan PT Garuda Indonesia yang berhasil membukukan laba bersih sebesar 809.000 US dollar pada tahun 2018 berbanding terbalik dari tahun 2017 yang merugi sebesar 216,58 juta US dollar. Kinerja ini terbilang cukup mengejutkan lantaran pada kuartal ketiga 2018 perusahaan masih merugi sebesar 114,8 juta US dollar, sehingga timbul polemik antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan laporan keuangan tahunan PT Garuda Indonesia. Dan selanjutnya kita masuk ke permasalahan. Laporan keuangan idealnya menggambarkan kondisi suatu perusahaan pada periode tertentu. Laporan yang berisi posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan atas laporan keuangan, dan laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif. Ini biasanya digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan. Dengan melihat laporan keuangan, kita bisa tahu bagaimana prospek perusahaan di masa depan, analisis kinerja manajemen, serta memprediksi arus kas yang akan datang. Laporan keuangan mencerminkan keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan dalam mencapai target profitable. Perusahaan maskapai nasional Indonesia yaitu Garuda Indonesia tersandung skandal laporan keuangan. Pasalnya, Garuda Indonesia berhasil membukukan laba bersih setelah merugi pada kuartal sebelumnya. Kejanggalan ini menimbulkan polemik bagi Garuda Indonesia. Lalu bagaimana kronologi polemik tersebut? Apa saja pelanggaran yang dilakukan dan sanksi yang diterima oleh Garuda Indonesia? Akan kita bahas. Berikut adalah lini masa terkuaknya skandal laporan keuangan Garuda Indonesia. Pada tanggal 1 April 2019, sebagai perusahaan publik Garuda Indonesia melaporkan kinerja keuangan tahun buku 2018 kepada Bursa Efek Indonesia. Kemudian pada tanggal 24 April 2018, perseroan mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST di Jakarta. Salah satu mata agenda rapat adalah menyetujui laporan keuangan tahun buku 2018. Kemudian pada tanggal 25 April 2019, Bursa Efek Indonesia menyatakan akan memanggil manajemen Garuda Indonesia terkait timbulnya perbedaan opini antara pihak komisaris dengan manajemen terhadap laporan keuangan tahun buku 2018. Selain manajemen perseroan, otoritas bursa juga akan memanggil kantor akuntan publik atau KAP, Tanu Brata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan selaku auditor laporan keuangan perusahaan. Pada tanggal 26 April 2019, Komisi Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR menyatakan bakal memanggil manajemen perseroan. Kemudian pada tanggal 30 April 2019, Bursa Efek Indonesia telah bertemu dengan manajemen Garuda Indonesia dan kantor akuntan publik atau KAP. Pertemuan berlangsung pada pukul 8.30 sampai 9.30 WIB.
Sayangnya pertemuan dua belah pihak berlangsung tertutup. Otoritas bursa menyatakan akan mengirimkan penjelasan usai pertemuan tersebut. Sementara Menteri Keuangan mengaku telah meminta Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadianto untuk mempelajari kisru terkait laporan keuangan BUMN tersebut. Dan selanjutnya pelanggaran yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah memutuskan bahwa PT Garuda Indonesia Perseroan Tbk melakukan kesalahan terkait kasus penyajian laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2018. Pihak OJK yang mewakili oleh Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis Anto Prabowo mengungkapkan bahwa Garuda Indonesia telah terbukti melanggar beberapa etika. Dan etika yang dilanggar yaitu yang pertama pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau Undang-Undang PM. Yang pertama yaitu laporan keuangan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kedua, tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Bapepam dapat menentukan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal. Kemudian etika yang kedua yang dilanggar yaitu peraturan Bapepam dan LK nomor 8J7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten dan perusahaan publik. Yang ketiga, interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK tentang penentuan apakah suatu perjanjian mengandung sewa. Kemudian yang keempat, pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK tentang sewa. Kemudian sanksi untuk PT Garuda Indonesia. Yang pertama, memberikan perintah tertulis kepada PT Garuda Indonesia untuk memperbaiki dan menyajikan kembali LKT PT Garuda Indonesia per 31 Desember 2018 serta melakukan paparan publik atas perbaikan dan penyajian kembali laporan keuangan per 31 Desember 2018. Paling lambat 14 hari setelah ditetapkannya surat sanksi. Yang kedua, selain itu juga perintah tertulis kepada Kantor Akuntan Publik Tanobrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekannya untuk melakukan perbaikan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu atas pelanggaran peraturan OJK. SPAP Standar Pengendalian Mutu atau SPM1 paling lambat 3 bulan setelah ditetapkannya surat perintah dari OJK. Kemudian yang ketiga, Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis Anto Prabowo mengatakan OJK harus mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100 juta rupiah kepada PT Garuda Indonesia. Dan yang keempat yaitu sanksi denda kepada masing-masing anggota direksi PT Garuda Indonesia yaitu sebesar 100 juta rupiah. Dan yang kelima, beberapa sanksi yang dijatuhkan antara lain yaitu denda senilai 250 juta rupiah dan restatement atas atau perbaikan laporan keuangan perusahaan. Sebelumnya Kementerian Keuangan menjatuhkan 2 sanksi kepada akuntan publik Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik atau KAP Tanobrata Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan terkait dengan polemik laporan keuangan PT Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018. Tak hanya itu, KAP yang mengaudit laporan keuangan Garuda Indonesia juga dikenakan peringatan tertulis disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pengendalian mutu KAP dan dilakukan
review oleh BDO International Limit kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan. Dan dari kasus ini dapat kita ambil kesimpulan dan juga saran. Kinerja keuangan PT Garuda Indonesia menuai polemik karena adanya pencatatan transaksi kerjasama penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan dengan PT Mahata Aeroteknologi atau Mahata dalam pos pendapatan yang seharusnya masih menjadi piutang. Dalam kasus ini PT Garuda Indonesia telah melanggar pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Kemudian diberi sanksi sesuai dengan undang-undang yang dilanggar. Seharusnya untuk menghindari kerancuan, GIAA sebagai perusahaan tercatat di pasar modal seharusnya menjelaskan ke publik natur transaksi yang terjadi serta poin-poinnya sudah eksis atau belum, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan bagi publik bahwa perusahaan di kuartal ketiga 2018 yang masih merugi tiba-tiba mengantongi laba di 3 bulan terakhir, apalagi sudah disahkan dalam RUPS. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kasus pelanggaran di kantor akuntan publik. Apabila masih ada penjelasan yang salah ataupun yang masih kurang, saya mohon maaf. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.